Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Kanisa Azhara Muhammad dari kelas 11 RPLA. Di sini saya akan memperlihatkan hasil flow map yang telah saya buat dengan berjudul proses penjualan pulsa di counter HP. Nah, awalnya saya membuat terlebih dahulu proses sebelum menggunakan sistem dan kemudian saya membuat yang sudah menggunakan sistem. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu proses penjualan pulsa di counter HP sebelum menggunakan sistem. Nah, di sini terdapat pembeli dan penjual. Nah, pembeli akan menyampaikan keinginannya terhadap penjual dan penjual akan menerima keinginan pembeli. Nah, penjual akan memberikan buku catatan kepada pembeli agar pembeli mengisikan atau menuliskan nomor HP dan juga nominal pulsa yang dibelinya. Lalu buku catatan tersebut yang sudah diisi diberikan lagi kepada penjual. Nah, penjual akan memeriksa pesanan tersebut. Lalu penjual akan mengecek apakah pulsa tersedia atau tidak. Jika pulsa tidak tersedia, maka ubah pesanan pulsa atau tidak. Jika ingin mengubah pesanan, maka penjual akan memberi lagi buku catatan kepada pembeli untuk pembeli mengisikan lagi nominal pulsa yang tersedia. Nah, jika tidak ingin mengubah pesanan pulsa, maka proses transaksi akan langsung selesai. Nah, jika pulsa sudah tersedia atau pulsa tersedia, maka penjual akan memproses pengisian pulsa. Lalu kode UMB akan dikirimkan oleh operator. Nah, penjual akan menunggu notif dari operator. Begitu juga pembeli akan menunggu notif dari operator. Nah, apakah pembeli menerima notif dari operator? Jika tidak, maka pembeli akan memproses pengisian pulsa kembali. Nah, jika pembeli menerima notifikasi dari operator, maka pulsa telah masuk. Nah, jika pulsa telah masuk, pembeli akan memberi uang untuk bayar kepada penjual. Nah, penjual akan menerima pembayaran tersebut. Apakah uang tersebut kembalian? Jika kembalian, maka penjual akan memberikan uang kembalian kepada pembeli. Nah, jika tidak ada kembalian, maka transaksi akan langsung selesai. Nah, terus struk transaksi akan disimpan oleh penjual dan penjual akan memberi tanda di buku catatan jika transaksi sudah selesai. Nah, otomatis tanda tersebut sudah tercatat di buku arsipan atau buku catatan dan sudah terarsip ya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan proses penjualan pulsa di counter HP yang sudah terkomputerisasikan. Nah, karena sudah terkomputerisasikan, otomatis menambah juga di sini selain pembeli dan penjual, ada juga yang namanya sistem. Nah, di sini sama seperti sebelumnya, pembeli akan menyampaikan keinginannya kepada penjual dan penjual akan menerima keinginan pembeli. Nah, penjual akan memberi buku catatan kepada pembeli untuk diisi atau untuk
pembeli menuliskan nomor HP atau nominal pulsa yang akan dibelinya. Lalu buku catatan yang sudah dituliskan atau yang sudah diisi oleh pembeli akan diberikan lagi kepada penjual untuk penjual periksa. Penjual akan memeriksa pesanan tersebut. Lalu nomor HP dan nominalnya akan penjual masukkan atau ketikkan ke dalam sistem. Nah, dari sistem itu penjual akan mengirim permintaan kepada sistem dan sistem akan mengecek apakah datanya valid atau tidak. Nah, jika datanya tidak valid, maka penjual akan memeriksa lagi, memeriksa data yang dimasukinya tadi. Nah, jika penjual ada salah input, maka penjual akan memasukkan nomor HP dan nominal kembali dengan nomor HP dan nominal yang benar. Nah, jika penjual tidak salah input, maka penjual akan memberi lagi buku catatan kepada pembeli untuk diisi atau agar pembeli menuliskan lagi data yang benarnya. Karena jika data sudah valid atau data valid, maka sistem akan menampilkan proses selanjutnya. Nah, apakah pulsa tersedia? Jika pulsa tidak tersedia, maka apakah mau mengubah pesanan? Jika tidak ingin mengubah pesanan, maka transaksi otomatis selesai. Ya. Dan jika ingin mengubah pesanan, maka penjual akan mengonfirmasi atau memberi lagi buku catatan kepada pembeli agar pembeli kembali mengisikan ulang nominal pulsa yang ingin dibelinya. Nah, jika pulsa tersedia, sistem akan memeriksa ketersediaan saldo. Nah, apakah saldo tersedia? Jika tidak tersedia, apakah penjual akan mengisi saldo? Jika iya, jika akan mengisi saldo, maka sistem akan memeriksa lagi ketersediaan saldo. Ya, jika penjual telah mengisikan saldonya. Nah, jika penjual tidak akan mengisi saldo, maka proses transaksi otomatis selesai. Nah, jika saldo tersedia, sistem akan mengirimkan pesanannya. Lalu apakah proses berhasil? Jika tidak berhasil, sistem akan mengirim konfirmasi gagal ke penjual. Lalu penjual akan memeriksa lagi pesanannya, ya, Lalu terjadilah proses yang seperti sebelumnya saya sebutkan itu. Nah, jika berhasil, maka sistem akan mengirimkan notifikasi berhasil kepada pembeli. Nah, yang artinya jika notifikasi sudah diberikan, berarti pulsa telah masuk. Jika pulsa telah masuk, pastinya pembeli akan membayar pulsa tersebut. Uang diberikan kepada pembeli. Lalu apakah uang yang pembeli kasih ada kembalian? Jika tidak kembalian, maka transaksi akan langsung selesai. Dan jika ada kembalian,
penjual akan memberikan uang kembalian kepada pembeli, lalu transaksi akan langsung selesai. Nah, setelah itu dari notifikasi berhasil itu sistem akan otomatis mencatat transaksi ke dalam database. Begitupun transaksi yang gagal akan disimpan ke dalam database. Nah, dari database akan mencetak struk tersebut akan disimpan oleh pembeli. Akan langsung disimpan oleh pembeli dan oleh penjual. Mohon maaf. Struk tersebut akan langsung disimpan oleh penjual, lalu penjual akan memberikan tanda di buku jika transaksi telah selesai. Nah, proses tersebut akan otomatis tersimpan ke dalam arsipan atau akan tercatat di buku catatan sebagai arsipan data. Nah, mungkin sekian flow map yang dapat saya paparkan. Flow map saya masih jauh dari kata sempurna ya. Namun semoga ini sudah cukup baik. Namun saya harap flow map ini sudah cukup baik dan sudah sesuai dengan semestinya. Ya, mungkin sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih untuk para pendengar. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.